Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa kabar baik Pak ya. Oke Pak Andi, jadi dalam pertemuan kita hari ini Pak Andi, saya ingin melakukan pra-observasi dengan Pak Andi. Tujuannya agar nanti di saat saya observasi Pak Andi di kelas, Pak Andi itu lebih siap. Pak Andi itu lebih percaya diri Pak. Kalau boleh tahu Pak Andi mengajar mapel apa Pak? Saya mengajar mapel sejarah. Oh, mapel sejarah Pak ya. Kira-kira kalau saya observasi besok, Bapak mengajar di kelas apa? Untuk besok saya ada jam di kelas 10 TKJA di jam 78. Oh, berarti Pak Andi besok ada jam di kelas 1 TKJA, kemudian di jam 78 setelah istirahat lah ya. Iya. Setelah istirahat. Oke Pak Andi, di sini di kegiatan pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Andi. Boleh ya? Boleh banget. Oh, boleh ya. Oke Pak Andi, yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Andi untuk tujuan pembelajaran Pak Andi. Jadi di sini tujuan pembelajaran Pak Andi yang akan saya observasi besok itu apa Pak tujuan pembelajaran? Untuk besok tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu menganalisis kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oh, berarti siswa itu peserta didik mampu menganalisis kerajaan-kerajaan di Indonesia. Berarti bukan di Aceh saja ya, kerajaan Islam Pak ya. Oke. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk besok. Betul. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu area pengembangannya itu di mana Pak? Ya, saya coba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional besok. Oh, sosial emosional Pak ya. Kemudian coba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap murid-murid kita. Oh, berarti itu area pengembangannya Bapak menggunakan KSE Pak ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga. Oke. Melalui strategi apa yang akan Pak Andi terapkan besok? Ya, saya sudah menyiapkan sumber-sumber belajar Ya. berasal dari internet. Ya. Kemudian ada juga saya membuat PowerPoint Ya. dan juga ada video pembelajaran untuk besok. Oh, berarti besok Pak Andi ada video pembelajarannya yang akan ditampilkan ke siswa, kemudian materinya juga dibuat di PowerPoint Pak ya, karena berdiferensiasi itu berkelompok Pak ya. Kemudian Bapak juga akan tampil kelompoknya gimana? Ya, pertama kan saya buat pemetaan. Oh, pemetaan. Mengetahui kebutuhan belajar siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian dari hasil asesmen awal pertama tadi, kita bagikan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan kita berikan KPD-nya untuk mereka mengerjakan tugas kelompok. Oh begitu ya, mantap sekali itu Pak ya. Mantap sekali ya. Saya kepingin lah Pak melihat bagaimana proses pembelajaran besok Pak ya. Saya observasi besok di kelas, mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Oke lah Pak, ini yang cuma yang ingin saya tanyakan di pra observasi. Mudah-mudahan kita berjumpa besok di kelas 1 TKJA di jam 78. Pembelajaran besok agar Bapak itu lebih lancar dan lebih sukses Pak ya. Saya yakin Bapak itu lebih lebih siap di dalam mengajar itu. Mudah-mudahan ya. Nah, itu saja Pak untuk hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita berjumpa besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik semuanya. Nah, anak-anak sekalian, kita ini kan jam terakhir ya.
Walaupun jam terakhir, tapi tetap harus bersemangat ya untuk melaksanakan proses belajar mengajar kita pada hari ini ya. Kalau ibarat ikan, ini tinggal tulang sama ekornya ya. Tapi tulang sama ekornya tetap enak kok kalau dimakan ya. Oke, kalau dimakan sama kucing maksudnya ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu kesepakatan belajar kita. Oke, kesempatan belajar kita di sini Bapak udah buat ada 7. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum Oke, ini kesepakatan kelas kita. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu ya. Kemudian berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, menghargai guru di kelas. 4, menghargai teman di kelas. 5, angkat tangan saat berbicara. 6, menjaga ketentraman kelas. Dan terakhir, melakukan refleksi pembelajaran. Ada yang mau ditambah lagi? Atau cukup ya? Oke. Kita selanjutnya. Nah, tentu dalam belajar itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Oke, anak-anak sekalian, yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami konsep dasar kerajaan di Nusantara. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan Islam di Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian ya, cuma ada 3 ya. Yuk. Bisa lagi. Bisa. Nggak bisa, Pak. Udah apa-apa lah. Biasa bisa? Emang nggak mau ya? Oke. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita baca doa terang hati sama-sama. Siapa bisa pimpin? Rabbi shrah sadri. Ketua kelas, silakan pimpin baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, baik sekali. Oke. Ya, terima kasih. Kita udah sama-sama membacakan doa. Semoga doa yang kita bacakan tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Bapak ada 3 pertanyaan untuk kalian.
Bapak akan bagikan ini, tolong dijawab di sini ya. Setelah dijawab, ditempelkan di depan. Jangan nyontek ya. Satu orang satu. Nampak soalnya? Nggak nampak? Boleh maju ke depan, kalau nggak nampak. Mati lampu ya. Mati lampu. Oke, Bapak bacakan aja ya soalnya. Cuman mati lampu ya. Dibacakan aja atau ditulis di papan tulis. Malah napi. Dah capek mana original. Ikaw na piano niyo, makadua. Tadi ya Bapak tulis soalnya. Mana tadi tas Bapak? Asesmen awal ya. Oke, silakan dijawab. Susah? Enggak. Susah. Ya, ini asesmen awal aja kok, nggak apa-apa. Tulis nama ya. Ya. Jadi kalau mati lampu adil ya.
kipas anginnya nggak hidup ya. Semuanya merasakan panas. Oke, waktunya cuma 5 menit. Bisa seberapa bisa aja. Udah? Oh, udah tempel ke depan. Nggak ada apa? Ada? Nggak ada kertas? Oh, alhamdulillah udah hidup. Boleh ya, udah siap, boleh tempel ke depan. Yuk, jangan malu-malu. Kalau nggak tahu bilang saya nggak tahu Pak, juga boleh. Daripada berat-berat mikirnya kan. Karena ini asesmen awal kok. Nanti setelah ini baru kita masuk ke dalam materi. Tapi kalau yang tahu buat ya. Jangan pura-pura nggak tahu.
Soalnya udah tulis semua kan? Oke, silakan. Yang udah boleh tempel. Waktunya udah habis. Silakan tempel ke depan. Tempel terus ke depan. Waktunya udah habis. Nama jangan lupa dibuat. Nama singkat boleh juga. Nama singkat aja boleh juga. Oke, silakan. Ayo. Menurut keyakinan lah jawabnya. Udah, silakan. Jangan malu-malu. Tempel terus. Yeay. Silakan, silakan. Jumpa jadi Pak. Lupa aja. Masih banyak tempat yang kosong. Hai tim kembali. Ini yang dagang. Pak, gimana nih Pak? Tempel aja di mana aja, Bos. Oke, terima kasih udah tempel semua. Oke, luar biasa jawaban dari hai, halo. Oke, mau perhatiannya kembali. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kan kita akan masuk ke dalam materi ya.
Sebelum masuk ke dalam materi, coba kalian udah bisa fokus belum? Udah bisa konsentrasi belum? Kita tes dulu ya. Boleh? Oke, ikuti instruksi dari Bapak ya. Dengarkan kata-kata dari Bapak ya. Oke, mungkin udah sering main, mungkin bisa. Oke, ikuti kata-kata Bapak. Semuanya tolong tangannya letakkan di dagu. Oke. Masih ada yang di dagu? Udah di dagu semua ya. Nggak ada yang di kepala. Oke. Semuanya tangannya letakkan di hidung. Oke, nggak ada yang di telinga ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, artinya udah bisa konsentrasi ya. Fokusnya masih bagus walaupun di jam 1. Oke, ini ada pengantar materi ya. Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Pada abad ke-6, awal dakwah Nabi mendapat tekanan oleh pembesar Quraisy di Jazirah Arab. Oke. Namun hari ini Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Begitu pula Indonesia hari ini. Berdirinya negara Indonesia ya, itu tidak terlepas dari perjuangan kerajaan Islam. Yang namun kerajaan Islam hari ini telah dileburkan. Nggak ada lagi kan satupun kerajaan Islam di Indonesia hari ini? Masih ada nggak? Tinggal sejarah. Nah, maka itulah perlu kita mempelajarinya, terutama kita yang lahirnya di Aceh ya. Begitu banyak situs-situs makam-makam ya, peninggalan kerajaan Islam di Aceh. Oke. Ini peta kerajaan Islam di Indonesia dan akan menjadi tugas kita juga nanti ya. Ini peta Indonesia ya. Di Sumatera ada kerajaan Islam, cuman nggak ditulis di sini. Di daerah mana sih ada? Kalau Bapak tanya sekarang, tahu nggak? Kalau Samudra Pasai di mana letaknya? Aceh yang mana? Warna apa? Oke, itu nanti menjadi tugas kita ya, tugas kelompok. Di Pulau Jawa, ini Pulau Jawa nih. Ada kerajaan Islam, tapi ada berapa banyak dan di mana letaknya kan nggak ditulis di sini. Nah, itu juga akan menjadi tugas kita nanti. Udah ada di Pulau Kalimantan ya. Sulawesi juga ada kerajaan Islam. Kemudian di Maluku ya, juga ada kerajaan Islam. Hampir di seluruh Indonesia itu, apalagi di Makassar ya, suku Bugis ya, sangat dekat dengan orang Aceh dalam hal Kesultanan Islam. Oke. Ini beberapa peninggalan Kesultanan Islam Nusantara di abad ke-16-19. Ada yang jawab abad 16-19 nggak tadi? Masa kejayaan Islam. Ada ya, abad ke-15-16. Oke. Ini Mas, kalau abad 16 tahun berapa tuh? Abad ke-16. Berapa? 1500 ya. Sekarang abad ke berapa? Belum 22 ya. Masih 21 ya. Oke. Nah, ini ada Masjid Raya Baitur Rahman ya. Bukan Masjid Raya Pasir. Waktu itu belum ada kan? Ini salah satu peninggalan Kesultanan Aceh ya. Ini pas lagi ada tentara Belanda nih. Oke, kemudian ada Masjid Demak. Kalau ini tahu nggak apa? Koin apa? Koin main di Funland nggak? Bukan ya? Koin apa? Apa namanya? Iya. Jadi orang Aceh
Itu di Aceh ya, mata uang kerajaan Aceh, Samudra Pasai. Jadi orang Aceh dulu kalau mau belanja pakainya koin yang dibuat dari, kenapa dari emas dibuat? Karena ada tambang emas di sini. Sekarang ada nggak, masih ada nggak di Samudra Pasai? Betul, nggak ada lagi. Ada, cuma udah tertutupi. Baru-baru ini kan ada ditemukan sungai di Biren. Kan viral kemarin tuh, yang bupatinya datang ke sungai itu. Masyarakat ngambil di daerah apa tuh? Daerah apa nama daerahnya? Oke, nanti lihat lagi ya. Kan dekat-dekat tuh sama wilayah Samudra Pasai kan, masih di Aceh juga kan? Oke. Oke, ada video sekilas ini. Bentar ya, nggak lama videonya. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Banda Aceh Darussalam sekitar 1496 Masehi. Merujuk pada Sumatera and Oke, sambil kita nonton video sambil kerja kelompok aja biar enak ya. Nah, Bapak udah bagi kelompok nih, ada tulis nama semua nih kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang nggak tulis nama ada berapa orang nih? 1. Oke, Bapak bagi nanti langsung gerak ya, langsung pindah ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ ya. Oke, boleh? Oke, mejanya dirapatkan ya. Seperti kerja kelompok. Kelompok 1 ada Nurul. Oke, mana Nurul? Oke, tetap di situ berarti ya. Kumaira. Oke, tetap di sini. Kemudian Asmaul Husna. Tetap di sini. Kemudian siapa namanya nih? Coret namanya. Syawaludin. Ada Syawaludin? Oke, pindah kemari ya. Kemudian Syahril. Pindah kemari. Kemudian Zahwa Akila. Oke, tetap berarti ya. Kemudian Khairina Ulfa. Pindah kemari ya. Oke, sekarang kelompok 2 duduknya di sini ya. Langsung pindah kemari, yang di sini biar aja tetap. Askal Azaya ada nggak? Siapa? Rona. Pindah kemari ya. Kecil kali tulisannya, nggak nampak. Zahratul Jannah. Ada? Zahratul Jannah. Oke. Mauliani. Oke, tetap di sini. Ainul Mardia. Mana? Pindah kemari. Revan. Pindah ke kemari ya, di tengah. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 di ujung sana ya. Intan. Kemudian Farma Nadila. Langsung gerak ke sana. Kemudian Copa. Ada Copa? Siapa Copa? Oke. Akil. Oke, tetap situ. Sifa Humaira. Sana. Nur Arisha ke sana. Ini ada yang tulis Haja apa nih? Ada yang tulis P Adeh Pratama. Oke, tetap di sini. Yang nggak dipanggil namanya coba ke depan. Yang nggak dipanggil namanya, yang belum ada kelompok. Coba tulis namanya dulu yang betul siapa. Udah. Oke, diangkat kursinya. Kursinya diangkat bentuk kelompok. Diangkat kursinya, dirapatkan mejanya bentuk kelompok.
Ini juga, ini jangan kayak gitu nak, rapatkan. Keluar. Ini juga keluar lu, rapatkan yang biar luas sedikit. Rapatkan lagi. Udah apa Pak kasih ya? Dah. Oke. Mohon perhatian. Halo. Hai. Mohon perhatiannya dulu. Oke, kita bagi tugasnya ya. Kelompok pertama itu dapat Kerajaan Demak ya. Demak. Pernah dengar? Oke. Kelompok 2 dapat Kerajaan Aceh Darussalam. Kelompok 3 dapat Kerajaan Samudra Pasai ya. Pasai. Oke. Diingat ya. Oke. Oke. LKPD-nya tugasnya itu ada di depan, coba dilihat. Yang perlu dicari itu tinggal gimana Pak? Coba yang nampak baca, coba baca. Soalnya sama semua ya, cuma beda judulnya aja ya. Misalkan ini Kerajaan Aceh, ganti Kerajaan Aceh. Kalau ini Kerajaan Demak, ganti Kerajaan Demak. Soalnya sama ya. Catat soalnya udah. Catat dulu soalnya. Bapak mau kasih nampak video sebentar lagi. Catat dulu soalnya. Boleh di situ, boleh di kertas dulu, boleh. Dah, ada yang catat soalnya? Udah, ada yang catat soalnya? Sini siapa yang catat soalnya? Udah siap soalnya catat. Tulis nama kelompok-kelompok dulu. Nama kelompok, nama anggota, tulis. Siapa yang tulisannya bagus? Oh ya, jangan lupa nanti dipilih siapa ketua kelompoknya. Silakan dipilih siapa ketua kelompoknya.
Di sini yang perlu ditulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Ketua kelompok dipilih ya, siapa? Ketua kelompoknya siapa? Oke. Sudah semana? Bantu tulis. Kasih untuk mereka tuh. Tulis nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya, kemudian dipilih siapa ketua kelompok ya. Siapa ketua kelompok nih yang cocok jadi ketua? Ini kelompok 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya, kalian boleh nonton video yang Bapak tampilkan sebentar lagi. Boleh juga ambil buku yang ada di depan ya. Buku yang udah Bapak siapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Silakan mau diambil sekarang juga boleh. Udah ya soalnya? Udah ya soalnya? Udah soalnya? Oke, kita buka videonya. Oke, coba diperhatikan, mungkin ada jawabannya di sini. Ini tentang kerajaan Aceh. Siapa kerajaan Aceh? Di sini ya. Sejak pertama berdiri, Sultan Aceh memang sudah hidup berdasarkan ajaran Islam. Penjaga sekaligus pendiri dari kerajaan Aceh yang sekaligus menjaga sebagai seorang raja pertama, yaitu Ali Muhammad Shah pada 1496 hingga 1535 Masehi. Regenerasi pemimpin untuk kerajaan Aceh ini kemudian konsolidasi selain berikutnya Ali Muhammad Shah pada Islam sampai keluar menjadi Sultan Iskandar muda 1907 hingga 1930 Masehi. Pustaka masih buka jam segini. Pustaka masih buka jam segini. Coba kalian pilih buku sejarah 3 biji. Kelas 10 ya. 3 biji atau di sini ada buku kerajaan Demak. Nggak ada kan? Pulang cari di sana ya. 3 biji boleh. 3 biji atau 5 biji boleh ya. Kerajaan Sultan Iskandar muda ini mulai cukup sukses dan memulai sebagai Aceh Darussalam. Era melangkah apa yang sebenarnya wilayah Semenanjung besar adalah Sunda. Pada periode Semenanjung ini juga berpengaruh besar pada peninggalan Islam yang berada di Iran Masyarakat. Sampai dua itu Lihat sini ya. Siapa ketua kelompoknya sini? Ketika bangsa Barat bersedia dengan perjanjian
Sudah lama perusahaan sebelum ini mendapatkan Aceh menjadi lebih nyaman. Tahun 1872 dari saat program menjadikan karya Sultan Aceh. Karena saat selalu tidak menggunakan untuk Sultan Aceh berakhir. Sultan Aceh berakhir dari Sultan Muhammad Shah yang harus mengakui kedaulatan wilayah Aceh. Setelah kejadian itu, wilayah Aceh masuk secara administratif ke pembangunan dan menjadi Indonesia. Sementara itu Aceh masih bertahan dari syarikat masuk bertahan Sultan Iskandar Muda yang menulis kerajaan Aceh sampai dengan pencarian Aceh tentang karya sastra. Oke. Jawab juga boleh. Oke, udah selesai videonya, boleh sebelum dimulai jawab soal-soalnya ya, boleh kita tenang sejenak ya, relax sebentar ya. Sejenak kita tinggalkan dulu pekerjaannya sebentar ya, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar kemudian dikeluarkan. Boleh kita ulang sebanyak 2-3 kali ya. Ayo sama-sama tarik nafas, tahan sebentar, kemudian lepaskan dari mulut secara perlahan. Kalau sudah lebih rileks, oke, silakan lanjutkan kembali aktivitas kalian. Oke, ini bukunya. Kerajaan apa tadi judulnya? Nggak perlu cantik-cantik kali ya. Langsung tulis jawabannya aja. Langsung buat jawabannya aja. Langsung buat jawabannya ya. Biar cepat kerjaannya, dibagi satu orang satu soal. Kemudian satu orang yang nulis, satu orang yang mengarahkan. Oke, dibagi tugasnya satu orang satu soal biar cepat kan. Satu orang yang nulis. Sama. Boleh. Nah, dari bagi tugasnya. Biar siapa yang kerjakan soal nomor 1? Nomor 2?
Anak walau dua aku. Satu dua. Oke, nomor 2 siapa? Ya. Nomor 2 ya. Oke, soal nomor 3 kalian ya. Oke, silakan dibagi terus biar cepat. Di sini udah dibagi soalnya. Siapa yang mengerjakan? Nomor 1 siapa? Nomor 2, nomor 3. Kerajaan Aceh kan? Di buku itu banyak tuh. Udah dibagi perannya di sini. Nomor 1 siapa ya? Yang jawab. Nomor 2 siapa? Yang cari. Dibagi biar cepat kerjanya. Siapa nomor 2? Kamu. Ya. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Kalian. Nomor 1. Kalian ngapain? Ya, di Pulau Jawa. Nggak ada di Aceh. Di buku cetak ada. Langsung buat di sini juga boleh. Biar cepet. Hah? Biar nggak 2 kali kerja kan? Salah tinggal coret nanti. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada buah, ada Karena kan udah ditulis namanya kan? Jangan berulang-ulang. Judul kelompok. Biar hemat kan, tulis di tengah-tengah di atas. Di sini kan kosong nih. Biar apa? Nggak kosong di atas. Kayaknya nggak sempat lah kita buka buat lagi. Langsung terus di sini aja biar cepat. Langsung terus jawabannya di sini. Nah, siapa yang nulisnya di sini? Yang udah ada jawabannya langsung disetor kemari. jawab tuh Pak. Ya, jawab terus. Yang besar sedikit tulisannya biar bisa dibaca. Udah dapat jawaban nomor 1? Nah, langsung ditulis kemari. Siapa yang nulis? Ada tulis soal Pak. Apa ya? Langsung jawaban. Gak usah, langsung jawaban. Langsung ditulis terus jawabannya di situ. Oke, itu terus video. Nggak apa-apa, biar cepat. Itu waktunya nggak lama. Kita perlu cepat.
Baga, betip. Nggak usah pakai roll. Siapa yang tinggi? Berapa nomor udah dapat? Satu ah. Oh, minta satu lagi. Biar nggak berulang. Oke. Buatnya sampai soal nomor 2 aja ya. 1 dan 2 aja dijawab ya. Oke. Yang dijawab 1 dan 2 aja. Yang dijawab 1 dan 2 aja ya. Yang dijawab 1 dan 2 aja ya. Berapa dah Pak? Berapa jawabannya Pak? Soal nomor 1 udah dapat tadi. Nah, terus. Nih, tulis dulu nih jawabannya. Tulis dulu. Oke, sepeda. Gimana letak pelajaran Samudra Pasai? Oke, kalau udah siap boleh ditempel ya. Kalau udah siap boleh ditempel di dinding paling dekat. Udah siap nih? Oke, silakan ditempel di mana? Ya. Yang udah siap boleh ditempel di dinding paling dekat. Ini Berapa soal nomor 2? Belum, Pak. Apa soal nomor 2? Siapa saja sultan raja yang pernah memerintah di kerajaan? Oke. ini aja ya Pak berarti. Ya. Nah, Nomor 2 udah ada. Kalau udah siap ini ditempel di mana bagusnya punya kalian? Di depan boleh, di mana? Di sini. Nggak nampak di kamera tapi. Nggak nampak kamera di mana? Oke, boleh. Di samping ini boleh juga ya. Samping yang kita pasang tuh. Sampingnya.
Dah. Oke, silakan tempel ya. Bantu. Oke, silakan. Berapa biji dapat? 1 biji. Berapa sultan dapat? Berapa sultan dapat? Ini kan B, kondisi sosial politik kesultanan. Satu ada. Satu di mana? Iya. Kerajaan Aceh. Nih. Satu lagi nih Zain Abidin nih. Nih dia nih, Ali Azahir. Ini dia nih.
Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah kabarnya baik sekali hari ini. Alhamdulillah Pak ya. Jadi kita hari ini Pak Andi tujuannya adalah melakukan pasca observasi Pak Andi ya. Siap. Oke, ini sudah datang PP saya Ibu Siti Tabiatun. Assalamualaikum Ibu. Sana. Jadi membuat pendampingan hari ini pasca observasi. Jadi sebelumnya kita Pak Andi sudah melakukan pra observasi kemarin Pak Andi ya, sebelum melakukan observasi di kelas. Kemudian sudah kita lakukan juga observasi di kelas kemarin Pak ya. Ya. Jadi hari ini kita melakukan pasca observasi. Oke, siap Pak Andi? Insyaallah siap. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan sama Pak Andi terkait dengan observasi kita kemarin di kelas. Boleh. Oke, ya. Yang pertama Pak Andi yang saya ingin tanyakan, gimana sih perasaan Pak Andi di saat saya melakukan observasi kemarin di kelas? Alhamdulillah perasaannya sangat senang Ibu. Ya yang melihat bagaimana cara saya mengajar. Jadi bisa menjadi acuan bagi saya untuk evaluasi proses pengajaran saya. Oke, intinya Pak Andi itu sangat senang Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Oke Pak Andi, di saat pembelajaran kemarin, saat observasi kemarin, adakah hal-hal yang paling menarik yang Pak Andi rasakan? Ya, dalam proses pembelajaran kemarin hal yang paling menarik itu saya membagikan kelompok, belajar secara kelompok, kemudian mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas kelompok, dan yang terakhir saat mereka melakukan refleksi. Berarti kalau saya simpulkan di sini ada dua hal yang paling menarik ya Pak Andi ya. Yang pertama di saat Pak Andi membagikan kelompok, kemudian di saat Pak Andi melakukan refleksi terhadap siswa. Jadi Pak Andi sudah bisa melihat sejauh mana penangkapan pembelajaran yang Bapak Andi lakukan di kelas. Ya, Pak ya. Oke Pak Andi, kalau kita petakan ini Pak ya, kalau kita petakan skalanya itu dari 0 sampai 10, kira-kira Pak Andi itu berada di nomor berapa ya? Barangkali di nomor 8. Nomor 8 Pak ya. Oke, itu sangat bagus Pak. Kalau di nomor 8 itu sangat bagus. Jadi tinggal 2 langkah lagi ya Pak ya. Kalau dari 0 sampai 10 kan 2 lagi. Kira-kira di 2 itu apa sih kekurangannya Pak? Saya melihat dari refleksi kemarin itu masih ada beberapa siswa yang belum terlihat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian saat refleksi itu dia kurang bersemangat. Di situ ini kekurangannya, belum semuanya terlibat. Ya. Berarti kurang semangat, anak-anak kurang antusias lah Pak ya. Kira-kira apa sih dalam pembelajaran tersebut sehingga anak-anak itu antusias yang perlu Pak Andi tingkatkan itu? Kali yang perlu saya tingkatkan itu adalah mempelajari karakteristik belajar siswa, kemudian perlu memperkaya model-model pembelajaran sehingga mungkin apa yang tadinya kurang semangat, tidak aktif itu bisa kita aktifkan dengan adanya pembelajaran karakteristik dan pembelajaran yang saya pelajari. Jadi kemarin Bapak sudah melakukan proses pembelajaran KSE juga ya, pembelajaran berdiferensiasi juga. Jadi kedepannya itu aksi Pak Andi itu di dalam proses pembelajaran itu apa? Ya, saya coba melatih model pembelajaran diferensiasi itu lebih sering sehingga pemahaman terhadap diferensiasi pun lebih dalam. Tahu tidak perlu lagi melihat FPP, sudah menjadi kepala konsepnya. Oke, saya melihat juga kemarin ya. Tapi itulah kurang antusias anak-anak itu. Kalau boleh saya tahu lagi, kenapa sih kurang antusias di dalam belajar kemarin di dalam kelas? Karena kelompoknya terlalu besar. Iya. Ya peran mereka pun tidak banyak gitu, jadi mereka banyak
mungkin hal yang lain Oh, barangkali ya, gitu, tidak Pak, ya. fokus ya. Saya melihat juga kemarin di dalam kelompok itu terlalu banyak ya Pak ya. Kira-kira ke depannya Bapak akan melakukan bagaimana sehingga proses pembelajaran itu aktif, tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Iya, kalau permasalahan tadi mungkin kelompoknya bisa saya perkecil maksimal 4 orang dalam satu kelompok sehingga siswa lebih banyak dapat peran dalam belajar. Oke, itu sangat bagus Pak. Sangat bagus di dalam kelompok itu memang kalau terlalu ramai itu tidak terbagi tugas ya kan. Kalau kita perkecil itu akan lebih aktif siswanya ya. Kira-kira apa komitmen Bapak ke depan dalam pembelajaran ini? Ya, saya akan terus belajar, kemudian mendampingi murid saya sehingga nampak perubahan dalam diri murid saya. Oke, itu sangat bagus komitmen Bapak ya. Mungkin Bapak akan belajar metode dalam pembelajaran Pak ya. Kemudian Bapak juga lebih sering belajar berdiferensiasi dan seperti Bapak bilang tadi, sehingga pembelajaran akan lebih bagus lagi di kelas Pak ya. Kira-kira kapan ini Pak yang akan Bapak lakukan? Dalam waktu dekat ini minggu depan dan harus saya lanjutkan, masih semangat ya biar berlanjut. Oke Pak, berarti minggu depan Pak ya, itu sangat bagus Pak. Kalau kita lebih cepat itu lebih bagus, apalagi di dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu akan lebih antusias di dalam belajar, apalagi sejarah Pak ya. Sejarah itu kita harus kasih metode-metode yang membuat siswa itu menarik. Oke Pak, saya tunggu nanti perubahan-perubahan proses dari Bapak untuk kedepannya. Action Bapak saya tunggu lagi untuk pembelajaran di kelas Pak ya. Oke, terima kasih Pak hari ini di pasca observasi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.